GPIB Nazaret. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung dalam ibadah keluarga yang kali ini momentum awal tahun kegiatan 2024. Di tahun 2024 ini dengan pemberita firman adalah Pendeta Peter Theodorus dan Vikaris Jessica Manabung. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Yesus melayani dengan kuasa Allah. Dia dituntun oleh Roh Kudus. Namanya semakin terkenal dan banyak orang mengikutinya. Namun, banyak juga yang membencinya dan ingin menyingkirkan dia. Kehadiran Yesus menjadi ancaman bagi pemuka agama dan penguasa kekaisaran Romawi pada saat itu. Banyak kaum elit yang merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus. Popularitas mereka sirna dan pengikutnya mulai beralih kepada Yesus. Jemaat, seringkali kehadiran orang-orang baru dalam sebuah pelayanan di jemaat bukan disambut dengan baik. Malahan mendapat hambatan dan rintangan. Sebagai satu tubuh di dalam Kristus, seharusnya semua pelayan saling mendukung dan menolong sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita saat teduh. Mari kita berdiri. Kita menghadap hadirat Allah yang Maha Kudus. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Dia, Pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa.
Allah Maha Baik, kami bersyukur kalau malam ini kami kembali berkumpul untuk ibadah keluarga pertama di tahun 2024. Bersama-sama sebagai jemaat, kami mau bersyukur untuk segala kebajikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu untuk GPIB Jemaat Nasaret, seluruh presbiter, pengurus unit misioner, pegawai kantor gereja, koster, serta seluruh warga jemaat yang ada di dalamnya. Kiranya Engkau hadir dan memberkati ibadah ini, dan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tani kita. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Kami mau mendengarkan hati pun kami buka. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah.
Kita akan mendengarkan kesaksian pujian untuk kemuliaan nama Allah oleh adik band. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, tak amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, tak amat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, tak amat baik bagiku. Kau sangat baik, tak amat baik bagiku. Terima kasih kesaksian pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita mempersiapkan bacaan kita di malam hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-32 sampai 34. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-32 sampai 34. Jika kita sudah menemukannya, mari kita satukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, begitu baiknya Engkau terhadap kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, bersama orang percaya kami berkumpul di ruang ibadah ini untuk memulai rangkaian kegiatan ibadah GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan sertai kami. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami,
sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-32 sampai 34 yang menyatakan, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, PPT-nya kakak. Selanjutnya, Yesus dalam perjalanan pelayanannya kepada orang banyak, seringkali menemui orang-orang yang menderita karena sakit, dan perlakuan orang lain kepada mereka, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Injil Matius memperlihatkan mujizat yang Yesus lakukan dalam pasal 8 sampai pasal 9 pembacaan kita di malam hari ini. Sesudah khotbahnya di bukit, ingin menunjukkan kepada kita bahwa pengajaran tidak terlepas dari penyembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, Yesus bukan hanya menyembuhkan fisik mereka saat itu, namun juga mengisi dan menyembuhkan iman mereka melalui pemberitaan kabar baik, sehingga pelayanan yang Yesus berikan kepada mereka ini pada saat itu telah menjawab segala penderitaan mereka. Bukan hanya itu saja, penyembuhan yang Yesus berikan telah memulihkan martabat mereka di tengah-tengah masyarakat yang dinilai sebagai manusia yang menerima hukuman karena dosa. Jika kita memperhatikan bacaan kita di malam hari ini, Bapak Ibu, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-34, sebelum pembacaan kita, tidak lama setelah Yesus menyembuhkan 2 orang buta, Yesus bertemu dengan seorang yang bisu, yang kerasukan setan. Kalau kita membayangkan bahwa yang kerasukan setan biasanya berteriak-teriak, bahkan memberontak-memberontak. Tetapi yang membedakan dengan pembacaan kita di malam hari ini bahwa saat itu yang kerasukan setan bisu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan anak-anak, kita lihat betapa Yesus tiada lelah dalam melakukan mujizatnya. Bahkan dalam melakukan pelayanannya, Yesus sering, PPT-nya kakak. Bahkan saat melakukan pelayanannya, Yesus sering ditolak. Yesus sering dihina, bahkan Yesus diragukan. Tetapi Yesus tidak pernah berhenti. Yesus tahu, Bapak Ibu, bahwa yang Yesus kerjakan bukan untuk manusia dan bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi hal yang Yesus mau lakukan adalah menjawab perintah Bapanya, agar manusia memperoleh kehidupan yang layak dan pengampunan. Jika kita memperhatikan, Bapak Ibu, pembacaan kita sangat menarik.
pasalnya yang ke-8 sampai pasalnya yang ke-9, betapa dekatnya jarak satu mujizat dengan mujizat lainnya. Dan kita lihat bahwa Yesus mengerjakannya tiada lelah, bahkan tiada berhentinya. Bapak, Ibu, dan anak-anak pastinya sering mendengar lagu Jangan Lelah. Jangan Lelah, Bapak Ibu, merupakan lagu rohani, kita lihat, yang diciptakan oleh Pastor Jonathan Prawira. Jadi pastor ini seorang komposer, pencipta, dan juga seorang pendeta. Lagu Jangan Lelah terdapat di dalam album Rayangkan Vol 3 featuring Bob Fitts, dirilis pada tanggal 15 Januari 2001 yang dibawakan oleh Frankie Sihombi, seorang penyanyi rohani yang sangat terkenal, merupakan seorang penyanyi rohani Kristiani. Bapak Ibu, di salah satu kanal YouTube El Kanal, saat itu Pastor Jonathan Prawira ini mengatakan bahwa di balik lagu Jangan Lelah ada kisah yang sangat menarik. Jadi pembuatan lagu ini, pastor katakan bahwa sangat cepat, berbeda dengan lagu-lagu yang pastor buat sebelumnya. Tiba-tiba lancar dan tiba-tiba selesai saja begitu saja. Dan makna dari lagu tersebut, next. Makna dari lagu ini, Bapak Ibu, pastor mengatakan bahwa di kanal YouTube tersebut, Tuhan mengerti dengan kita bahwa dalam pelayanan ini sebagai manusia kadang ada lelahnya, kadang ada capeknya, ditambah dalam pekerjaan di rumah tangga dan harus menjadi satu di dalam pikiran kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sangat-sangat berkesan ketika kita menyanyikan lagu Jangan Lelah ini. Dan pastor mengatakan bahwa ditambah jika adanya penyemangat, kurangnya ada penyemangat dalam kehidupan kita. Jadi kalau tidak ada penyemangat dalam kehidupan kita, seakan-akan kita selalu berpikir, ada saja kurangnya, dan selalu ada pertanyaan kepada Tuhan, mengapa saya dan kenapa saya yang terjadi? Pertanyaan ini muncul ketika suasana hati dan pikiran kita sedang tidak baik-baik saja. Bahkan itu semua diakibatkan oleh kelelahan dan capek. Bapak Ibu, kita akan menyanyi lagu Jangan Lelah. Liriknya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kali ini Vikaris nyanyi bukan pantun. Bapak Ibu dan saudara-saudari dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun ini kita akan membuka pelayanan ibadah-ibadah yang ada. Baik ibadah keluarga dan ibadah di pelkat-pelkat.
Bahkan kegiatan dalam pelayanan dalam setahun ini. Pastinya Bapak Ibu, di depan kita akan menemui lelah dalam pelayanan, capek, khawatir, bahkan mungkin kita akan menerima penolakan dan dianggap remeh atau diragukan. Itu pasti. Mungkin juga di depan ada problema yang sama yang akan kita hadapi seperti di tahun yang lalunya. Lagu Jangan Lelah ini Bapak Ibu mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya bahwa kita tidak sendirian. Dan ada cara-cara untuk mengatasi kelelahan tersebut. Selalu imani bahwa di setiap tindakan baik yang kita lakukan dalam pelayanan setahun ini ke depannya, menjadi pelayanan bukan harus masuk dalam komisi. Jadi ketika dikatakan pelayanan, oke, pelayanan adalah orang-orang yang berada dalam komisi, presbiter, pengurus sektor, dan yang lain-lainnya. Tetapi Bapak Ibu, setahun ke depan kita akan melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Apa yang ada daripada kita miliki untuk melayani Tuhan, baik di gereja maupun di sesama kita. Dan dari hal itu kita melihat, kita sebenarnya sedang menabur benih kebaikan. Dan tiba waktunya Bapak Ibu, sama seperti lagu Jangan Lelah tadi, kita akan menguning. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini, kita kan tiba-tiba bilang, enggak sia-sia ya, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau melayani dalam Tuhan. Kita memiliki panggilan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan dengan kekuatan dan janji Tuhan, kita bisa mengatasi segala rintangan yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, jangan lelah. Tetaplah semangat dan teruslah berjalan dalam iman. Karena Roh Kudus senantiasa menyertai kita di tahun ini dalam setiap gumul juang kita, dalam setiap pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan di gereja ini, di rumah, dan dimanapun kita berada. Selanjutnya akan dilanjutkan Pak Pendeta. Part kedua. Tadi ayat pertama yang dibedah oleh Vikaris, jangan lelah. Bagian kedua ini menarik. Yesus menolong orang, menyembuhkan. Ya, perbuatan baik. Tapi ada dua respons. Yang satu, wow, yang kayak gini gak pernah kita lihat. Wow, kalau mau dipendekin, wow. Itu respons positif. Sedangkan yang satu, ini pasti pakai kuasa setan. Perbuatan baik mendapat dua respons. Dua-duanya ekstrim. Kok bisa? Sekarang pertanyaannya, respons pertama yang baik datang dari siapa? Orang kecil. Wow. Mereka nggak pernah tahu tentang hukum Taurat. Mereka nggak pernah tahu sejarah tentang Musa dan pernyataan-pernyataan para nabi. Tapi ketika melihat Yesus menyembuhkan dengan kuasa Allah, wow, baru kali ini kita lihat. Dan wow itu artinya apa? Saya menerima sepenuh hati. Saya terkagum-kagum. I enjoy. Oke. Sedangkan yang lain, yang menolak bahkan menyebut Yesus dukun, kalau saya boleh bilang, ini orang Farisi. Siapa dia? Kelompok rohaniawan. Orang yang belajar teologi. Orang yang belajar sejarah tentang Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan. Tahu ritus-ritus tentang Musa, tentang Allah. Yang zaman itu orang bilang ring satu lah. Mungkin mereka pendeta. Mungkin mereka presbiter. Mungkin mereka pengurus unit misioner. Mungkin mereka pianis. Mungkin mereka coach choir. Mungkin mereka anggota choir.
orang yang ada di dalam lingkaran kehidupan rohani orang Farisi itu. Bahkan mereka menjadi garda penegak hukum Taurat. Kok bisanya mereka menuduh Yesus? Dengan kuasa setan dia melakukan itu. Padahal Anda tahu kalau dukun mau usir setan kan ritusnya banyak. Mesti bawa ayam lah, darah inilah, darah itulah. Padahal Yesus kan cuma say the word, just pleng, peng, hilang. Itu bedanya. Makanya orang kecil bilang, wow. Pertanyaannya kenapa orang terdekat justru bisa membuat respons negatif. Saya ingat ucapan Yesus di kayu salib. Dan itu selalu menjadi premis utama dalam semua analisa tentang mengapa dosa. Karena mereka tidak tahu. Oke? Karena mereka tidak tahu siapa aku. I am the Messiah. Saya adalah Mesias. Mesias artinya penolong juru selamat. Dan tanda-tanda Mesias saya adalah saya sembuhkan orang itu tidak pakai ritus macam-macam, harus bawa upeti, harus pakai darah ayam, harus makan telur, harus puasa. No way. Just say the word, kamu sembuh. Selesai. I am the Messiah. I am the Son of God. Saya adalah anak Allah. Mereka udah tahu. Di Natal Anda sendiri dengar kan? Semua nubuat. Mesias akan datang, akan menegakkan kedaulatan Allah. Lebih jago dari Musa. Ini, Musa masih pakai tongkat, masih bicara-bicara. Ini enggak, ucap kata sembuhlah kamu dan selesai. Ada apa dengan kamu? Apakah kamu tidak tahu? Bisa saja. Bisa saja teologi yang dia pelajari bisa membutakan dia. Karena teologi itu di kemudian hari sudah bercampur baur dengan kepentingan organisasi. Di dalam organisasi ada kekuasaan, ada uang, ada status sosial, ada pengikut, dan macam-macam. Oke? Itu problem orang Farisi. Kalau mereka mengaku Yesus, mereka kehilangan followers. Karena kenapa? Otomatis Yesus jadi viral, jadi leader, dan itu struktur mereka akan runtuh. Karena mengapa? Struktur itu dibangun dan dipelihara sedemikian rupa hanya dan untuk mereka saja. Dari dan untuk mereka saja. Siapa Allah wali walam deh. Dan penyakit itu kita temukan dalam dunia sekarang. Bukan cuma dalam dunia politik, juga dalam dunia bisnis. Segala sesuatu yang dikatakan baik, ternyata baik untuk dirimu, bukan untuk mereka. Itu yang kita bilang corruption. Nah, yang biasa melakukan korupsi bukan orang luar, orang dalam. Kan begitu. Nah, disinilah bagian yang menarik. Kalau tadi Yesus bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Persoalan orang Farisi ini tahu kok. Dia baca dokumen sejarah, dia belajar kok. Dia seperti Paulus kok. Tapi kenapa dia menghujat Yesus? Kenapa dia memberi apresiasi negatif? Kenapa dia menolak? Saya temukan satu jawaban lain. Pengembangan dari ucapan Yesus. Bapak Ibu tahu ada yang namanya imun. Seorang chef yang bagus biasanya nggak suka makan makanan dia sendiri. Oke. Dia bikin makanan enak nih, kata orang enak nih. Makan nggak? Enggak. Udah bosan. Saya merenungkan Bapak Ibu kata itu. Bukan karena perikop ini, jauh sebelum perikop ini. Tadi lalu kemudian saya mendapat clue-nya. Orang Farisi ini harusnya fast response terhadap Yesus. Mereka orang pertama yang bilang wow. Tapi yang menyebutkan justru orang lain. Mengapa? Mereka sudah imun. Imun itu artinya Anda sudah terlalu biasa. Sampai-sampai Anda sudah loose. There's no respect anymore. Ya. Kalau terlalu sayang anak, kepala orang tua diinjak sama anak. Orang tuanya diem aja karena udah imun. Oke. Kalau bos terlalu baik,
lupa who's the boss, kan gitu. Itu problem. Dan ini bukan cuma persoalan rohani, di seluruh pekerjaan, di seluruh ruang lingkup. Ketika seseorang sudah imun, dia menjadi berbahaya karena sensornya mati. Makanya suami istri itu sudah imun, nggak ada lagi kata cinta. Oke, betul nggak? Tahun pertama ya, tahun berikutnya no way. Nggak ada lagi tuh protokoler asmara-asmara seperti dulu. Sudah imun. Aku sudah melihat kamu apa adanya. Aku sudah tahu seluruh hidupmu. So what? Kita bicara bagian yang bahkan bisa meributkan. Ini problem Bapak Ibu kekasih. Problem Anda dan saya, orang-orang yang berada pada ring Tuhan Yesus. Ketika kita beribadah, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita begitu dekat, hati-hati. Getting close or get immune. Hati-hati. Karena kenapa? Karena itu kalau ingat persis, Yesus bilang kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu dan pikul salib. Dua kalimat ini, dua term ini merujuk pada apa? Itu treatment atas imun. Menyangkal diri itu artinya apa? Humble, merendahkan diri. Bahasa perjanjian lama treatment terhadap imun itu apa? Takut akan Tuhan. Perjanjian baru mengajar kita untuk melayani Tuhan bukan dengan itu, bukan dengan takut, tapi bersyukur. Saking syukurnya kita jadi imun. Karena itu Bapak Ibu kekasih, sometimes orang sering bertanya kenapa sih ring satu terdekat Tuhan justru lebih parah, lebih kacau, lebih banyak musibah. Saya nggak bisa jawab. Tapi bisa saja itu peringatan bahwa Anda sudah imun. Karena Anda sudah tidak bisa menggunakan antibiotik biasa, terpaksa saya naikkan dosis. Saya pakai antibiotik tingkat tinggi yang side effect-nya gila. Ya dong. Imun itu problemnya adalah treatment biasa sudah nggak mempan. Yang biasa sudah nggak berlaku, karena itu dinaikkan dosisnya. Dan karena itu bebannya lebih berat. Harganya lebih mahal, efeknya lebih parah. Kita mau seperti apa? Karena itu Bapak Ibu kasih, ada treatment yang Tuhan Yesus ajarkan. Retreat, back off, mundur. Ya, semua pelayan, semua yang mau mengikuti jari Yesus. Ya, untuk menghilangkan capek. Capek itu berbahaya loh. Seperti tadi Ibu Vikaris bilang, capek itu bisa membuat Anda lose orientasi dan menjadi sebaliknya. Kalau sudah terlalu capek, emosi di-trigger, lalu berubah menjadi disaster. Caranya adalah back off, mundur, retreat. Clear your mind. Ya, temukan kembali suara Tuhan, be humble, rendahkan diri. Supaya apa? Anda masih tetap layak menjadi pelayan, pendeta. Saya kemarin nonton laporan BBC, ada satu pendeta di Afrika yang kemudian mereka buka case-nya. Itu gereja besar dan ternyata di situ terjadi pelanggaran hak manusia yang luar biasa. Saya sendiri yang nonton menjadi malu menjadi pendeta. Saya ingat persis tuh tengah malam BBC membedah problemnya dan semua yang menjadi korban bercerita apa yang mereka alami. Mereka diperlakukan bukan seperti di surga tapi di neraka. Ini orang Tuhan loh. Ini pendeta loh. Dan bukan cerita baru. Banyak penyimpangan, pelanggaran dan kekacauan justru dilakukan oleh yang berkerah putih atau yang berkolar putih atau yang pakai stola. Karena itu jabatan yang diberikan kepada kita bukan garansi bahwa kita akan mengatakan wow. Hati-hati ketika Anda mulai lelah, waktunya back off, mundur, retreat, mengasingkan diri, berjumpa Tuhan, pulihkan kembali energimu,
maka disitulah kamu akan diberikan injection Spirit of God. Dan biarlah dengan kerendahan hati itu kita memulai pelayanan di tahun baru, supaya kita semua pada akhirnya akan terkagum-kagum, ya, luar biasa karya Tuhan bagi jemaat ini. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan di malam hari ini dengan menyanyi dari Kidung Kesan 752, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Ibu Bapa dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu karena dalam hidup ini, di tengah-tengah kerapuhan kami sebagai manusia, Engkau layak hadir untuk menolong kami, menopang kami, supaya kami tetap kuat dan bertahan di tengah-tengah liku-liku kehidupan ini. Kami bersyukur karena dalam persekutuan di malam yang indah ini, Tuhan mengizinkan kami untuk belajar lagi dari firman-Mu. Terima kasih untuk kedua hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk menjadi perpanjangan mulut Tuhan yang berbicara kepada kami. Kiranya firman yang diberitakan boleh menjadi pedoman bagi kami, boleh menyemangati kami untuk mengawali pelayanan kami di tahun yang baru saat ini. Kami mohon Tuhan berkati Bapak Pendeta Peters bersama dengan Vikaris, biarlah pelayanan mereka ke depan boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan juga yang memberkati keluarga mereka. Sebagai satu persekutuan ya Allah Bapa di sorga, malam hari ini kami bersatu hati untuk mengingat keberadaan hidup kami di dunia ini. Kami serahkan kepada Tuhan untuk seluruh makhluk yang Tuhan izinkan ada di dunia ini, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Kami berdoa secara khusus untuk konflik antara Palestina dan Israel yang masih terus terjadi sampai saat ini. Ya Bapa di sorga, kasihanilah para korban dari konflik ini. Engkau yang berkuasa untuk mendamaikan kedua negara.
Kami berdoa untuk bencana-bencana alam dan sosial yang masih terjadi di dunia ini. Engkaulah sang pengendali kehidupan kami. Karena itu dalam kerendahan hati kami memohon, kasihanilah kami, kasihanilah mereka yang telah menjadi korban dari bencana-bencana kehidupan. Kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai masyarakat Indonesia. Pada saat ini di tengah gejolak politik yang ada, kiranya Engkau hadir sebagai pemimpin sejati bagi kami. Engkau persiapkan kami sebagai warga negara yang baik untuk menjadi pemilih yang bijaksana di bulan Februari nanti. Baik untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan legislatif. Tuhan juga yang berkuasa untuk memimpin para pihak yang berwenang untuk mengatur jalannya pemilu nanti. Biarlah pemilu pada tahun ini boleh terjadi atas pertolongan Tuhan, dan Tuhan yang akan berkuasa melengkapi mereka yang telah terpilih. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa pada saat ini untuk keberadaan gereja-gereja di muka bumi, khususnya untuk kami sebagai warga jemaat GPIB. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat GPIB dari pelosok desa sampai kota-kota. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode ke-21. Tuhan berkati mereka agar mereka terus memimpin jalannya kepemimpinan di GPIB sebaik mungkin dalam rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Mupel Jakarta Timur. Tuhan berkati semua GPIB yang ada di Mupel ini. Biarlah kami terus bergandengan tangan untuk bersaksi dan melayani, melakukan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk kami sebagai warga jemaat GPIB Nazaret dari sektor 1 sampai dengan sektor 10. Tuhan mengenal kami satu persatu, keluarga per keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kami yang dengan sukacita boleh datang beribadah di malam hari ini. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun jemaat yang beribadah lewat media sosial YouTube. Tuhan memberkati kami, baik sebagai orang tua, sebagai suami dan istri, sebagai anak-anak di tengah keluarga. Biarlah Tuhan yang akan menopang kami di tengah segala pergumulan hidup kami. Sebagai orang tua, lengkapilah kami dengan hikmat dan cinta-Mu, agar dengan cinta dan hikmat Tuhan, kami sanggup untuk mendidik dan membimbing anak-anak bahkan cucu yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kami. Sebagai suami dan istri, penuhilah hati kami dengan cinta-Mu ya Bapa, supaya komitmen setia kami di hadapan Tuhan dan jemaat terus kami lakukan dari hari lepas hari. Kami dimampukan untuk saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling memaafkan kepada pasangan hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami sebagai anak-anak di tengah keluarga, tolonglah kami ya Bapa supaya kami punya kerendahan hati untuk memperhatikan nasihat dan didikan orang tua kami. Bantulah kami supaya menghargai setiap didikan yang kami terima dari para orang tua, karena saatnya nanti Tuhan juga akan memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi orang tua bagi anak-anak kami nanti. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk jemaat yang karena satu dan lain hal tidak bisa bersama-sama kami untuk bersekutu di malam hari ini. Tuhan memberkati mereka, kiranya ada kesempatan supaya mereka boleh bersekutu dengan kami kembali. Kepada Tuhan kami serahkan seluruh anggota majelis jemaat. Tuhan memberkati para pendeta, Ibu Pendeta sebagai KMJ, Ibu Pendeta Marlen, Tuhan berkati beliau bersama keluarga. Tuhan berkati pendeta-pendeta yang lain, Ibu Pendeta Manalu, Ibu Pendeta Betsy, juga Ibu Bapak Pendeta Peters. Tuhan lengkapi mereka bersama kaum keluarga, agar pelayanan yang ada boleh mereka jalankan sebaik mungkin. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Diaken Penatua. Berkati mereka bersama istri atau suami dan anak-anak mereka. Kami berdoa untuk fungsionaris PHMJ. Kami juga serahkan kepada Tuhan untuk unit-unit misioner. Tuhan memberkati, Tuhan melengkapi, agar pelayanan di tahun 2024 ini boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Karuniakanlah mereka sehat dan kuat. Kami teringat untuk para pegawai kantor majelis jemaat, Tuhan berkati. Kami bersyukur karena di tengah-tengah jemaat ini,
Tuhan mengirimkan seorang vikaris. Tuhan memberkati vikaris Jessica yang sebentar lagi akan mengikuti evaluasi vikaris tahun kedua di Malang. Tuhan melengkapi beliau. Apa yang sudah dilakukan, Tuhan kiranya berkenan untuk menerimanya. Tuhan memberkati supaya vikaris boleh menikmati setiap proses evaluasi yang akan dilakukan di Lawang. Kami juga berdoa untuk Ibu Mentor, Tuhan memberkati Ibu Pendeta Marlen. Ya Allah Sang Pendengar, inilah doa kami yang kami sampaikan kepada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami ada di awal perjalanan rangkaian kegiatan sepanjang tahun 2024. Kami bersyukur sebagai keluarga, Engkau menyatukan kami di awal kegiatan ini. Kami mohon biarlah dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong kami untuk tidak cepat menjadi lelah, baik lelah secara fisik, lelah secara emosional, lelah hati, lelah dalam segala aspek. Ketika kami harus diperhadapkan dengan rangkaian kegiatan, padatnya kegiatan, dan juga mungkin persoalan-persoalan yang kadang-kadang kami rasakan terlalu menyudutkan kehidupan kami. Tapi ya Bapa Sorgawi, bantu kami oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami selalu ada di hadapan Tuhan dan senantiasa merasa kagum dengan perbuatan Tuhan, dengan hal-hal yang Tuhan buat, baik persoalan-persoalan yang sesuai dengan hati kami, maupun yang tidak sesuai dengan hati kami. Jangan biarkan kami kehilangan rasa imun tentang hikmat ilahi, maksud baik Tuhan, rencana indah Tuhan di balik setiap peristiwa lepas peristiwa yang harus kami tekuni, yang harus kami alami. Sebaliknya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, ya Allah dalam sorga, dalam keakraban kami denganmu, kami justru menjadi orang-orang yang selalu bersemangat karena kami tahu untuk setiap hal yang harus kami alami, Engkau senantiasa ada di sana bersama dengan kami, mengajarkan kepada kami apa maksud untuk kebaikan sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan karenanya untuk kebaikan hidup kami juga. Kami berdoa pada saat ini, kami letakkan kepada Tuhan bagi sidang majelis jemaat khusus, peraturan pelaksanaan majelis jemaat pada tanggal 20 Januari mendatang. Tuhan tolong mempersiapkan setiap presbiter yang pernah berkata ya dengan segenap hatiku untuk meringankan langkah mengambil bagian dalam pelaksanaan tugas ini. Tuhan berkati pertemuan warga siri jemaat pada minggu depan tanggal 24 Januari. Tuhan jugalah yang terlebih dahulu bersama dalam kegiatan ini sehingga kami boleh duduk bersama membangun hal-hal wawasan pemikiran yang baik untuk kemajuan dari jemaat ini. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada dalam kelelahan setelah mereka harus bergumul begitu lama dengan kondisi fisik mereka. Kami mohon karuniakanlah kepada mereka semangat, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran mereka sehingga mereka boleh kembali bersukacita saat mereka melihat kepadamu dan karenanya mereka bersemangat untuk menjalani kehidupan ini. Kami serahkan kepada Tuhan bagi Ibu Ismiati Aritonang, Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Deisi Remanangka, Ibu Poyoh Olei, Ibu Heni Silain Katian Dago, Ibu Mariam Porayo, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Karla Sihitepeyo, Bapak Manurung, Ibu Betsheba Agustina Dimuhau Piris, Bapak Artia Pardede, Bapak Alexander Rega, Diaken Glenn Lopulalan, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JAL Kando Warau, Ibu Adrin Sohilait,
Bapak Yohanes Auri, Ibu Rita Panggabean, Ibu Mike Huta Barat, Ibu Vivi Salempang, Ibu Normalina Sihombing N, Ibu Putri Surbakti. Jamah mereka, kuatkan mereka, berkati keluarga yang ada di sekitar kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melayani saudara-saudara kami ini dengan penuh kasih dan dengan penuh kesabaran. Kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang ada di malam hari ini dalam kebersamaan persekutuan kebaktian keluarga ini. Berkatilah mereka, berkatilah keluarga yang ada. Biarlah kami semakin bersemangat karena sabda-Mu selalu menguatkan kami. Inilah doa kami dalam nama Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita, marilah kita menyatakan syukur kepada Dia melalui pemberian sukacita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Orang tak punya agar Tuhan dipuji, tiap orang di dunia
pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Allah. Mari berdoa. Ya Allah Maha Baik, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan ini, dan kiranya Engkau memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Kami bersyukur bahwa kami sudah diselamatkan oleh anugerah-Mu. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur, ingatkan kami untuk terus memberitakan Injil-Mu melalui setiap karya dan karsa kami, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Syukur awal kegiatan tahun 2024, 17 Januari 2024. Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah rutin persekutuan kaum lanjut usia dengan tema menghitung berkat Tuhan, Matius 15 ayat 5-10, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nazaret dengan pemberita firman Pendeta Margareta Manalung Eva. Pertemuan warga Sidi Jemaat. Pertemuan warga Sidi Jemaat diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 pukul 20.00. Selesai bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret secara tatap muka. Kehadiran ibadah dalam ibadah hari ini dihadiri 82 orang warga jemaat, terdiri dari pria 28 dan wanita 54. Pemberita firman malam ini, Pendeta Peter Theodorus, Vikaris Jessica Jevanya Manabung. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu pujian, adik Benaya Yosua Dias. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Di setiap kerja selalu ada kelelahan, keletihan, dan sudah itu menjadi kodrat kemanusiaan kita. Dalam kelelahan dan keletihan itu selalu ada ancaman, ada kesempatan di mana kita akan dibuat menjadi kehilangan makna. Dan pada saat kita kehilangan makna, semua yang baik yang Tuhan berikan tiba-tiba menjadi tidak berarti. Yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Tetapi ketika kita selalu bisa menjaga jiwa dan hati kita dalam kerendahan hati untuk melayani, maka Tuhan akan menuntun kita untuk selalu menjaga hidup, jiwa, dan pelayanan kita menjadi sinar terang bagi jemaat. Dan biarlah semua yang terpanggil untuk melayani di tahun ini diberi kuasa, kemampuan, dan roh Tuhan untuk menjalani hari-hari pelayanannya dengan semangat. Mari kita akhiri ibadah ini dalam kemuliaan Tuhan. Ajar kami melakukan firman Tuhan.
Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tak cemburu, iri dan dengki pada orang yang berhasil dalam hidupnya. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.